Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Tirta Nirmaya dengan ujung NIM 094 dari kelompok 1. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai hubungan tumbuhan dengan air. Air bagi tumbuhan. Ini di sini. Nah, air merupakan elemen yang sangat penting bagi jaringan dan sel tumbuhan karena sebagian besar komponen jaringan tumbuhan itu terdiri dari air. Kadar air yang tinggi pada jaringan tumbuhan dapat menimbulkan beberapa pertanyaan penting, seperti mengapa kadar air cukup tinggi dalam jaringan tumbuhan, apakah seluruh proses fisiologis dalam jaringan dan sel tumbuhan itu merupakan peranan dari air, atau air hanya sebagai media perantara dari terjadinya proses tersebut. Nah, jawaban di atas itu dapat ditemukan dengan memahami peran air dalam berbagai proses biologi yang terjadi dalam jaringan dan sel tumbuhan. Peranan penting air bagi tumbuhan. Nah, yang pertama itu ada fotosintesis. Air adalah bahan dasar dalam fotosintesis yang digunakan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi dan oksigen. Nah, transportasi nutrisi. Air itu membantu dalam pengangkutan nutrisi dan mineral dari tanah ke seluruh bagian tumbuhan melalui silang. Ada regulasi suhu. Air membantu mengatur suhu tumbuhan melalui proses transpirasi yang mendinginkan daun. Ada pembentukan sel. Air itu diperlukan dalam pembentukan dan pertumbuhan sel untuk perkembangan tumbuhan. Ada turgor sel. Air menjaga turgor atau tekanan dalam sel tumbuhan yang membantu menjaga bentuk dan struktur tumbuhan agar tetap tegak. Yang keenam itu ada metabolisme, di mana berperan penting dalam berbagai reaksi metabolisme dalam tumbuhan, termasuk respirasi dan sintesis protein. Selanjutnya ada pelarut biokimia. Air bertindak sebagai pelarut bagi banyak reaksi biokimia yang terjadi di dalam tumbuhan. Nah, penyerapan nutrisi, itu air memfasilitasi penyerapan nutrisi dari tanah melalui akar. Yang kesembilan ada imbibisi. Air juga berperan penting dalam imbibisi, yaitu proses di mana air dapat mengikat zat lain yang penting untuk pertumbuhan sel tumbuhan. 10. Itu ada etika lingkungan. Dalam konteks spiritual, air di dalam Al-Quran itu mengingatkan manusia untuk melestarikan lingkungan dengan cara menanam. Klasifikasi air secara biologi. Nah, jika ditinjau berdasarkan kandungan oksigen, nutrisi, dan organisme yang hidup di dalamnya, itu pertama ada air oligotrofik. Karakteristiknya itu kandungan nutrisi yang rendah, terutama fosfor dan nitrogen, sehingga produktivitas biologi juga dapat rendah. Ciri-cirinya itu airnya jernih, visibilitasnya tinggi, konsentrasi oksigen terlarutnya juga tinggi. Nah, contoh ekosistemnya itu danau atau sungai di daerah pegunungan. Organisme dominan seperti ikan seperti trout dan salmon, atau beberapa jenis plankton, serta mikroorganisme yang membutuhkan sedikit nutrisi. Yang kedua itu ada air mesotrofik. Karakteristiknya itu kandungan nutrisinya sedang, produktivitas biologinya itu lebih tinggi dibandingkan air oligotrofik. Ciri-cirinya itu kecerahan air sedang, tingkat oksigen yang cukup baik pada seluruh permukaan lapisan. Nah, contoh ekosistemnya itu danau di daerah sedang. Organisme dominannya itu lebih banyak tumbuhan air dan alga, ikan seperti pike, bass, dan perch. Yang ketiga itu ada air eutrofik. Karakteristiknya itu kandungan nutrisi yang tinggi, terutama nitrogen dan fosfor, yang menyebabkan produktivitas biologi yang sangat tinggi. Nah, ciri-ciri kekeruhan tinggi, sering terjadi ledakan populasi alga atau alga bloom. Kadar oksigennya bisa fluktuatif, terutama di bagian dasar. Contoh ekosistemnya itu danau yang terletak di daerah pertanian atau dekat dengan sumber polusi nutrisi. Contoh organisme dominannya itu terdapat banyak ganggang dan tanaman liar di berbagai jenis ikan. Namun ikan tertentu dapat berkurang akibat rendahnya oksigen di lapisan dalam. Yang keempat ada air hipertrofik. Karakteristiknya itu kandungan nutrisinya sangat tinggi, sering mengalami masalah kualitas air serius seperti hipoksia atau kekurangan oksigen atau anoksia tanpa oksigen. Nah, ciri-cirinya itu kekeruhan yang sangat tinggi, air berwarna hijau atau coklat pada pertumbuhan, alga
yang berlebihan. Nah, contoh ekosistemnya itu danau yang sangat terpolusi atau input nutrisi yang terus-menerus. Contoh organisme dominan, ada beberapa jenis alga yang tahan terhadap kondisi ekstrim organisme anaerob dan sangat sedikit ikan atau hewan air lainnya. Mekanisme penyerapan air. Nah, yang pertama itu mekanisme ekstra. Penyerapan air terjadi di luar sel, kemudian baru masuk ke dalam sel. Biasanya melibatkan proses difusi dan osmosis. Nah, yang kedua itu ada mekanisme intra. Penyerapan air terjadi secara langsung melalui membran sel, melibatkan protein fosfor. Nah, ini ada gambar dari mekanisme ekstra dan mekanisme intra. Oke, selanjutnya. Nah, mekanisme penyerapan air. Bagaimana dengan mekanisme pada tumbuhan air? Nah, tumbuhan air memiliki adaptasi khusus untuk hidup di lingkungan yang kaya akan air. Akar merasa sering tidak terlalu berkembang atau bahkan dimodifikasi untuk fungsi lain. Secara umum, tumbuhan air itu lebih cenderung menggunakan mekanisme penyerapan air secara ekstra. Pertama, itu ada ketersediaan air, di mana lingkungan air itu memberikan pasokan air yang sangat berlimpah dan terus-menerus. Hal ini membuat proses difusi dan osmosis menjadi sangat efektif. Yang kedua itu ada adaptasi akar. Seperti yang telah disebutkan, akar tumbuhan air itu seringkali tidak memiliki struktur yang kompleks untuk penyerapan aktif seperti tumbuhan darat. Yang ketiga itu ada peran suhu, peran seluruh permukaan tubuh karena terendam air. Seluruh permukaan tubuh tumbuhan air itu termasuk batang dan daun yang dapat menyerap air secara langsung. Nah, ini ada catatan. Perlu diingat bahwa mekanisme penyerapan air pada tumbuhan itu sangat beragam dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk jenis tumbuhan, kondisi lingkungan, dan tahap pertumbuhan. Jadi, meskipun secara umum tumbuhan air itu lebih condong ke mekanisme yang ekstra, ada kemungkinan beberapa spesies tertentu memiliki mekanisme penyerapan yang lebih kompleks atau bahkan kombinasi dari keduanya. Jalur pengangkutan air. Nah, ada 3 jalur pengangkutan air. Yang pertama itu simplas, kedua apoplas, dan ketiga transseluler. Nah, simplas itu mengacu pada pergerakan molekul air melalui sitoplasma sel tumbuhan. Nah, di jalur ini, tumbuhan itu mengangkut air dari akar ke bagian yang lebih tinggi. Ada proses simplas. Yang pertama itu air diserap oleh epidermis bulu akar melalui mekanisme transfer pasif atau difusi. Air bergerak dari satu sel ke sel lainnya melalui plasmodesmata. Air yang masuk bergerak melalui sel korteks, endodermis, persikal, dan akhirnya mencapai jaringan pembuluh silam. Dari silam, air itu siap diangkut ke bagian tumbuhan yang lebih tinggi seperti batang dan daun. Yang kedua ada apoplas. Jalur ekstraseluler di luar membran sel tumbuhan ini terdiri dari dinding sel dan ruang antar sel. Jalur apoplas ini meliputi, pertama itu air bergerak melalui ruang-ruang ekstraseluler yang ada di dinding sel. Terus ketika mencapai endodermis, aliran apoplas itu terhenti oleh pita Kaspari. Akibatnya, air harus masuk ke dalam sel untuk mencapai endodermis melalui membran plasma. Air mengikuti aliran simplas hingga mencapai jaringan pengangkut atau silam. Nah, yang ketiga ada transseluler, jalur transportasi air di dalam akar tumbuhan di mana air itu dapat bergerak melalui membran plasma dengan masuk dan keluar dari setiap sel yang terjadi secara berulang sampai air itu mencapai jaringan silam. Nah, air pertama kali akan masuk melalui membran plasma dibantu dengan difusi pasif, disebut juga sebagai aquaporin. Terus air itu melintasi sitoplasma, kemudian melintasi tonoplat dan vakuola sentral. Setelah melewati sitoplasma, air itu bergerak keluar dari sel dengan melewati membran plasma dan memasuki sel berikutnya. Selain bergerak melalui simplas, air juga dapat bergerak melalui apoplas sebelum menembus membran plasma sel berikutnya. Nah, proses perpindahan air ini terus berulang dari satu sel ke sel lainnya hingga air itu mencapai jaringan vaskular silam, di mana air kemudian diangkut ke bagian lain dari tumbuhan seperti batang dan daun. Faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi air. Nah, faktor-faktornya itu ada 3, yaitu faktor eksternal atau lingkungan, faktor tanaman, dan faktor internal. Faktor eksternal.
suhu. Nah, peningkatan suhu ini meningkatkan laju transpirasi karena airnya itu lebih cepat menguap. Yang kedua ada kelembapan udara. Kelembapan udara yang tinggi dapat mengaju laju transpirasi karena gradien konsentrasi uap air antara daun dan udara itu menurun. Yang ketiga ada cahaya yang meningkatkan laju transpirasi. Stomatanya itu cenderung terbuka lebih lebar di siang hari dan mungkin lebih banyak air untuk menguap. Angin juga dapat meningkatkan laju transpirasi dengan menghilangkan uap air dari sekitar daun dan mempercepat penguapan. Ada ketersediaan air yang ada di dalam tanah itu cukup terbatas karena tanaman akan menutup stomata untuk mengurangi kehilangan air sehingga laju transpirasi itu dapat menurun. Yang kedua itu ada faktor tanaman. Nah, jumlah dan ukuran stomata. Semakin banyak dan semakin besar stomata, maka semakin tinggi pula laju transpirasinya. Jenis daun, itu dan pada permukaan yang lebih luas dengan lapisan lilin yang tipis cenderung memiliki laju transpirasi lebih tinggi. Adaptasi fisiologis, beberapa tanaman ini memiliki adaptasi khusus seperti lilin tebal, stomata yang bersembunyi, atau rambut di permukaan daun untuk mengurangi laju transpirasi. Yang ketiga ada faktor internal, tegangan air dalam tanaman. Tegangan ini tinggi dalam jaringan tanaman mendorong air keluar dari stomata yang meningkatkan laju transpirasi. Kondisi sel-sel penjaga stomata itu, sel penjaga yang turgid atau penuh air, akan membuka stomata lebih lebar meningkatkan transpirasi. Sementara sel yang flasid atau kekurangan air itu akan menutup stomata. Nah, faktor-faktor ini bekerja secara interaktif dan dapat mempengaruhi laju transpirasi pada tanaman dalam berbagai kondisi lingkungan. Pengangkutan silem. Terdapat pembuluh angkut yang terdiri dari silem dan floem. Pembuluh silem yang digunakan untuk mengangkut atesis akan diangkut oleh floem. Air diserap ke dalam akar secara osmosis melalui rambut akar. Sebagian besar bergerak menurut gradien potensial air melalui silem. Nah, air itu dalam pembuluh silem mengalami tekanan besar karena molekul air polar itu menyatu dalam kolom yang berlanjut akibat dari penguapan yang berlangsung di bagian atas. Sebagian besar ion bergerak melalui simplas dari epidermis akar ke silem. Nah, kemudian dari atas melalui arus transportasi, air yang diangkut melalui pembuluh silem kemudian akan dimanfaatkan untuk menjalankan proses metabolisme dari tumbuhan. Kesimpulan, air tidak hanya berfungsi sebagai media perantara, tapi juga dapat berperan aktif dalam berbagai proses fisiologis seperti fotosintesis, transpirasi, transportasi nutrisi. Nah, melalui fotosintesis, air itu dapat berfungsi sebagai bahan baku untuk menghasilkan energi yang diperlukan tumbuhan. Sementara dalam proses transpirasi, air dapat membantu mengatur suhu dan mendukung penyerapan nutrisi dari tanah. Dengan demikian, air merupakan komponen esensial yang memungkinkan tumbuhan untuk berfungsi dengan optimal dan mempertahankan kehidupan serta menjaga ketersediaan kualitas air menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan ekosistem tumbuhan di masa depan. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.